Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dalam kuliah online untuk materi hukum administrasi negara. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang good governance, pemerintahan yang baik, ya. Namun demikian, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan pokok-pokoknya dahulu, yaitu tentang asas-asas umum, ya, pemerintahan yang baik. Ya. Bisa sampaikan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik, Bakhtinsol. Ya. Jadi sering saya sampaikan mengapa asas-asas itu perlu kita sampaikan, karena ini adalah nanti yang akan mendasari di dalam sistem tersebut. Ya. Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini merupakan nilai etik, ya, yang berkembang sesuai dengan perkembangan daripada hukum administrasi negara. Ya, di nilai moral, nilai etik yang akan mendasari daripada perkembangan hukum administrasi negara. Mengapa saya katakan ini sebagai nilai etik atau akan mengikuti perkembangan daripada hukum administrasi negara? Karena asas-asas umum pemerintahan yang baik ini berfungsi sebagai pegangan pejabat tata usaha negara atau pegangan daripada pejabat administrasi negara. Sama ya, kalau saya menyampaikan tentang pejabat tata usaha negara, itu sama dengan pejabat administrasi negara. Ya. Jadi sebagai pegangan pejabat tata usaha negara dalam menjalankan fungsinya, ya, menjalankan fungsinya. Ya. Karena asas-asas umum pemerintahan yang baik ini sudah menjadi sebuah, katakanlah, kaidah, norma, ya, yang terpencar di dalam peraturan hukum positif yang ada di Indonesia. Jadi kaidah-kaidah daripada asas-asas umum pemerintahan yang baik itu sudah menyebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya, yang berlaku. Baik itu asas-asas umum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, ataupun bahkan asas-asas umum yang abstrak yang digali dari praktik kehidupan bermasyarakat. Ya. Jadi di dalam hukum administrasi negara itu adalah bisa juga digali dari bagaimana sistem hukum itu berangkat dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, sehingga menjadi asas, menjadi pedoman, menjadi pegangan bagi pejabat tata usaha negara. Ya. Lalu apakah fungsi daripada asas-asas umum pemerintahan yang baik? Mengapa harus ada asas-asas umum itu? Ya. Ya. Fungsi daripada asas-asas umum pemerintahan yang baik itu adalah bagi administrasi negara ini dijadikan dalam melakukan penafsiran, penerapan peraturan perundang-undangan yang masih bersifat sumir, ya, yang masih bersifat, katakanlah, abstrak, ya, yang membutuhkan penjelasan, sehingga pejabat terhadap peraturan yang masih sumir tadi itu harus memberikan penjelasan yang tepat lah. Bagaimana caranya? Ya, pegangannya ya nanti adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang baik. Yang kedua, bagi masyarakat pencari keadilan, ya, asas-asas umum ini nanti dapat dijadikan sebagai dasar gugatan. Ya. Nanti kalau saudara membaca di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kemudian ada perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Terakhir ada perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, khususnya pasal 53, ya. Itu dasar untuk mengajukan gugatan di PT UN, ya. Tentu nanti akan saya jelaskan tersendiri. Apa dasar seseorang mencari keadilan itu yang berkaitan terhadap perbuatan melawan hukum atau perbuatan-perbuatan daripada pejabat administrasi negara, ya, yang dapat diajukan gugatan apakah mengenai sebuah keputusan dan seterusnya. Tentu nanti akan saya jelaskan tersendiri, ya. Untuk kesempatan pada kali ini kita hanya akan berbicara masalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang kedua. Jadi yang ketiga, bagi hakim, para yuris, ya, itu dapat dijadikan sebagai dasar, dijadikan sebagai landasan untuk menguji, ya, menguji atau membatalkan sebuah keputusan tata usaha negara. Nah, parameternya apa? Ya, asas-asas umum pemerintahan yang baik itu yang nanti akan saya jelaskan. Bagi hakim untuk dasar itu. Bagi legislatif juga sama. Digunakan sebagai dasar untuk merancang, ya, sebuah produk perundang-undangan, ya, perundang-undangan, ya. Perlu saya sampaikan bahwa kalau kita membaca di beberapa literatur, ya kan, apa toh isi daripada asas-asas umum pemerintahan yang baik itu, ya. Ada banyak sebenarnya para pakar hukum administrasi negara mendefinisikan atau memberikan kriteria, indikator, parameter, ya, yang menunjukkan sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ada banyak pendapat, ya. Dalam kesempatan kali ini saya hanya ingin menyampaikan, ya kan, bagaimana, ya, penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ya. Inilah nanti yang menjadi asas-asas umum pemerintahan yang baik, tetapi mengacu kepada undang-undang. Saya ulangi, asas-asas umum pemerintahan yang baik itu ada banyak pendapat. Kepastian hukum, tertib hukum, ada banyak lah yang menyelenggarakan, ada asas keadilan dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ulangi, saya merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99, ya, untuk cantolan saya, ya, tentang bagaimana penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN. Yang intinya adalah ini sebagai bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ya, saya pahami ya. Nanti kalau saya menjelaskan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik dari berbagai ahli itu ada banyak sebenarnya. Ya. Mereka masing-masing punya pendapat. Ya. Ada asas proporsional, ada asas kepentingan umum, ada asas keadilan, ada banyak asas. Ya. Dari berbagai asas pendapat ahli, saya ulangi, saya merujuk saja pada undang-undang. Ya. Undang nomor berapa? Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Di situ menyebutkan ada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau ditanyakan ada jelas pedomannya. Asas umum pemerintahan yang baik yang bagaimana? Yang pertama adalah asas kepastian hukum. Ya. Ada kepastian hukum untuk mengujinya. Artinya apa? Harus ada asas legalitas. Setiap perbuatan pejabat harus diberikan asas legalitas. Nah, di dalam asas kepastian hukum dalam undang-undang ini tidak menyebutkan tentang asas keadilan. Ya. Ya. Sehingga di dalam asas ini, ya,
asas kepastian hukum itu sudah mencakup asas keadilan di situ. Ya. Jadi kepastian hukum yang baik itu adalah sudah memberikan keadilan bagi masyarakat, sudah memberikan manfaat bagi masyarakat. Itulah kepastian hukum, ya, yang dimaksud dalam undang-undang ini, ya. Sehingga tidak perlu diuraikan secara detail, tetapi hanya menyebutkan asas kepastian hukum, di mana dalam asas kepastian hukum juga menyangkut di dalamnya nanti itu adalah asas kemanfaatan dan keadilan. Ya, saya tidak memperdebatkan, Pak, bagaimana ketika ada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, tidak. Saya tidak mempertanyakan ke sana, tapi prinsipnya adalah di dalam asas kepastian hukum itu harus sudah memberikan aspek keadilan bagi masyarakat dan aspek manfaat bagi masyarakat. Asas yang kedua, asas tertib penyelenggaraan negara. Artinya apa? Ada harmonisasi di dalam penyelenggaraan pemerintah negara itu. Ya, harmonisasi apa? Harmonisasi tindakan pejabat administrasi negara, harmonisasi peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Artinya dalam tertib penyelenggaraan negara itu masing-masing aturan, masing-masing norma itu harus sinergi, ya, tidak saling tumpang tindih. Nanti kita akan uji apakah peraturan perundang-undangan itu ada yang tumpang tindih. Ya, realitanya memang banyak, ya, adalah maksudnya, ya, adalah. Itulah yang perlu diuji memang, ya, perlu diuji, ya. Sehingga peraturan-peraturan nanti akan ternyata bertentangan dengan aturan di atasnya, ternyata bertentangan dengan konstitusi dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Itu prinsipnya untuk membuat sebuah asas-asas pemerintahan yang baik itu harus tertib penyelenggaraan negara, ya, negara. Yang ketiga adalah asas kepentingan umum. Artinya apa? Artinya pejabat administrasi negara itu di dalam melakukan tindakan, ya, tindakan tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi, tetapi harus mementingkan kepentingan umum. Apapun tindakan pejabat tadi itu, kalau dulu kita pernah belajar tentang namanya rechtelijk handling, feitelijk handling, kan gitu kan, handelihan, ya. Tindakan pejabat berdasarkan hukum, ya, dan tindakan pejabat berdasarkan fakta. Nah, di antara tindakan pejabat itu harus mengutamakan kepentingan umum, ya. Tidak boleh pejabat di dalam menyelenggarakan kepentingan negara itu nanti mementingkan kepentingan pribadi, tetapi kepentingan umum lah yang diutamakan. Ini kalau merujuk pada pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Ini asas-asasnya yang menjadi pedoman, ya, tindakan daripada pejabat administrasi negara. Yang keempat, asas keterbukaan. Artinya setiap masyarakat harus diberikan akses keterbukaan untuk apa? Untuk menilai, mengevaluasi, mengawasi, ya. Jadi meskipun di dalam sistem pemerintahan kita ada tugas pengawasan di DPR, rakyat itu punya hak juga untuk mengkritik kebijakan yang tidak tepat, boleh-boleh saja, ya, mengawasi, ya. Artinya apa? Artinya tindakan pejabat itu harus jujur, terbuka, menyampaikan apa adanya kepada masyarakat agar, ya, masyarakat itu bisa mengakses, ya, akses keterbukaan informasi, akses keadilan, akses kejujuran, ya, akses kejujuran. Dari siapa? Pejabat yang menjalankan tugas negara, menjalankan tugas administrasi negara. Tidak boleh bertentangan dengan itu, keterbukaan. Tidak boleh diam-diam kemudian tiba-tiba mengeluarkan apa namanya keputusan atau diam atau apa misalnya informasi yang ditutup-tutupi, tidak boleh. Ini bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Yang kelima, asas proporsionalitas, ya, proporsional, harus seimbang, ya, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Nah, seimbang antara hak dan kewajiban, proporsional. Jangan hanya menuntut haknya saja, tetapi harus melaksanakan kewajiban yang diamanatkan oleh masyarakat, yang diamanatkan oleh negara. Jadi proporsional hak dan kewajibannya. Jadi kalau pejabat tidak boleh dia minta dilayani oleh masyarakat, tapi dia harus melaksanakan kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat agar seimbang. Tindakan-tindakan dari pejabat tadi harus seimbang, ya. Yang keenam, asas profesionalitas, memiliki kompetensi keahlian. Di penyelenggara negara itu, ya, tidak boleh diskriminatif, ya, tidak boleh tidak profesional. Artinya apa? Artinya di dalam menyelenggarakan pemerintahan itu memang punya kompetensi di bidangnya. Kalau misalnya dia itu adalah seorang sarjana hukum, ya ditempatkan di dalam bagian misalnya perancangan hukum, perancangan undang-undang, legal drafting, dan sebagainya. Ya. Kalau dia seorang teknisi misalnya, sarjana teknik, ya ditempatkan sesuai dengan bidangnya. Karena kalau penyelenggara negara tidak profesional, tidak sesuai dengan bidangnya, ya akan kacau nanti, ya. Akan kacau. Paling tidak biasanya itu di dalam sistem pemerintahan itu mereka akan memperdalam keahliannya itu, dia akan istilahnya itu melalui pelatihan sekolah di bidang itu. Dalam rangka apa? Ya dalam rangka supaya dia profesional tindakannya. Apa profesional? Ada kode etiknya. Dia tidak boleh melanggar kode etik, ada ketentuannya. Nah, yang terakhir dalam asas umum ini adalah asas akuntabilitas. Artinya apa? Setiap perbuatan dari administrasi negara harus dapat dipertanggungjawabkan, ya, pertanggungjawabkan. Jadi tidak boleh kemudian setiap tindakan nanti tidak ada tanggung jawabnya. Tentu ada evaluasinya, ketika salah ada sanksinya, ketika dia benar ada rewardnya, ya. Artinya akuntabilitas ini tanggung jawab pada siapa? Pada masyarakat. Karena para penyelenggara ini dibayar oleh negara. Negara dari mana? Dari masyarakat. Ya. Jadi yang harus dipahami, ya, di dalam secara teoretik ini, ya. Nah, mengapa saya katakan asas-asas umum tadi itu, supaya fungsi hukum administrasi negara itu bisa terwujud, mewujudkan pemerintahan yang baik. Di berpedoman pada asas tadi itu, ya kan, tadi saya sampaikan profesionalitas, akuntabilitas, kapasitas hukum dan seterusnya tadi itu tujuannya apa? Agar hukum administrasi negara dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Karena ada pedomannya, ada pegangannya. Ya. Jadi hukum administrasi negara dijadikan sebagai instrumen yuridis dalam rangka melakukan pengaturan, pelayanan, dan melindungi kepentingan masyarakat. Ya. Itu fungsinya. Ya, fungsinya. Karena hukum administrasi negara itu juga memuat bagaimana norma itu dijalankan, aturan dijalankan, ya, asas-asas tadi biar dijalankan, ya. Sehingga harapannya kalau hukum administrasi menjalankan fungsi negara, ya, untuk menjalankan fungsinya dia memberikan apa? Pelayanan kepada masyarakat, menjalankan apa? Memberikan pengabdian kepada masyarakat agar masyarakat itu bisa terlayani dengan baik, ya.
bersih dari KKN, ya, tidak apa istilahnya itu memilih-milih orang, diskriminatif dan sebagainya. Memang asas-asas itu memang sangat panjang sekali uriannya. Ya. Pertanyaan sekarang, dari berbagai teori tadi saya sampaikan, asas-asas teori tadi itu, kepastian hukum, kemudian akuntabilitas dan seterusnya tadi itu, bagaimana praktek ya penyelenggaraan asas-asas umum pemerintahan yang baik di lapangan? Prakteknya bagaimana? Ya. Misalnya, satu, larangan penyalahgunaan wewenang, ya, melampaui batas kewenangannya, ya, detor nemen berdepopoa, ya, detor nemen depopoa, kita sering mendengar ini, yaitu penyalahgunaan wewenang, melampaui batas kewenangannya, tidak wewenangnya kalau dilaksanakan. Ini tujuannya dalam praktek, jangan sampai melahir larangan ini maksud saya dalam praktek itu. Atau larangan berbuat sewenang-wenang, wileker, ya, wileker, sewenang-wenang, pejabat sewenang-wenang. Artinya saenake dhewe, ya, sekedah hati, like dislike. Tujuannya apa, keputusannya apa, tidak jelas, sewenang-wenang. Mumpung kuasa, mumpung jadi pejabat, kemudian dia memindah atau memutasi pegawainya sesuka hatinya, tidak suka pindah, ya. Sewenang-wenang, ya, sewenang-wenang. Wileker dalam istilah hukum administrasi negara. Ya tidak boleh. Ya, ini dalam praktek begitu antara lain ya. Jadi saya ulangi, prakteknya itu bisanya antara lain adalah larangan penyalahgunaan kewenangan atau melakukan perbuatan yang sewenang-wenang, ya, sewenang-wenang. Nah, apa alat ukurnya untuk menyatakan bahwa pejabat tadi menyalahgunakan kewenangan? Apa parameternya? Apa alat ukurnya? Kan begitu. Apa alat ukurnya? Apa alat ukurnya? Alat ukurnya adalah adanya asas spesialitas. Artinya maksud dan tujuannya tidak menyimpang, ya, tidak menyimpang. Apa itu? Nah, dijelaskan khusus artinya tujuan, maksud sama. Apa itu? Asas legalitas parameternya. Jadi untuk mengukur apakah pejabat administrasi negara itu menyimpang atau tidak menyimpang, ya, dari maksud dan tujuannya. Misalnya maksudnya adalah penyegaran, penyegaran di lingkungan kerja, mutasi, maksudnya jelas, tujuannya jelas, ya, tidak menyimpang. Nah, untuk menilai bagaimana? Ya, harus melihat apakah perbuatan itu, ya, sesuai dengan asas legalitas apa tidak. Ada aturannya, ada norma yang mengatur tindakan pejabat tadi itu. Apakah memenuhi asas legalitas apa tidak? Itu mengukurnya. Kalau pejabat tadi ternyata perbuatannya itu bertentangan dengan asas legalitas, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ya dia menyimpang. Kan gitu saja, mudah kan untuk menentukan. Atau misalnya untuk mengukurnya adalah tidak melaksanakan fresh immersion, padahal terdapat keperluan yang mendesak. Tidak melakukan diskresi maksudnya, ya. Di fresh immersion itu adalah melaksanakan diskresi. Aturannya belum ada, tetapi itu ada merupakan tindakan yang harus dilaksanakan, maka harus ada diskresi. Ya. Kalau mau saya terjemahkan adalah kebebasan bertindak dari pejabat administrasi negara, ya kan, yang belum ada aturannya tapi mendesak untuk dilaksanakan, untuk mengambil sebuah keputusan, tapi tidak mau melaksanakan. Itu juga masuk kategori penyalahgunaan wewenang. Mestinya pejabat tadi diberikan kewenangan untuk melakukan diskresi kok, kebebasan bertindak kok dia tidak melakukan kebebasan bertindak. Ini kan melanggar daripada aturan, ya, aturan. Jadi ada dua hal.
yaitu asas legalitas dan asas tidak melaksanakan diskresi. Ini masuk kategori untuk mengukur apakah perbuatan tadi yang dilakukan oleh pejabat itu masuk penyalahgunaan wewenang atau tidak, gitu. Nah, lalu bagaimana asas pemerintahan yang menurut hukum itu, atau apa tindakan itu, ya, berpedoman tadi asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak sewenang-wenang, tidak melampaui batas kewenangan, ya, maka setiap, ya, tindakan pejabat administrasi negara itu harus menurut peraturan perundang-undangan. Ya, maksudnya adalah bagaimana agar tindakan pejabat tadi itu tidak dianggap melanggar hukum, ya, asas pemerintahan. Maka satu, tindakan pejabat itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tidak menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain, ya. Artinya tidak melampaui batas kewenangannya. Memang telah memenuhi asas legalitas tadi itu. Tindakannya, maksud dan tujuannya yang dituangkan dalam keputusan ya sama. Ya. Tidak begini misalnya, karena tidak menyukai kepada seseorang, like dislike, maka kemudian dia dipindah tugaskan, kan tidak profesional namanya kan. Nah, menyalahgunakan wewenangnya. Tujuannya apa? Tujuan lain, biar dia tidak di kantor itu, kan begitu. Yang ketiga, tidak berbuat sewenang-wenang. Artinya tindakannya itu adalah wajar, rasional, gitu loh. Ora sewenang-wenang. Kalau yang tadi adalah melampaui batas kewenangan, punya tujuan lain. Yang ketiga, bertindak sewenang-wenang. Jadi tindakannya harus rasional, wajar, ya, dapat diukur, dapat dinilai, ya, sehingga ada kejelasan, ya, kejelasan. Kemudian yang keempat, itu bertindak sesuai asas umum pemerintahan yang baik tadi itu, kepastian hukum, proporsional, profesional, ya, akuntabilitas dan seterusnya tadi yang saya sampaikan. Ini kalau mau cara berpikirnya mau mengikuti bagaimana supaya tindakan itu sesuai dengan asas-asas tadi, ya, yang benar menurut hukum, ya. Kemudian berikutnya bisa juga dari sisi pemerintah, ya, ketika mengeluarkan sebuah keputusan pejabat, ya, harus sesuai dengan asas-asas umum tadi itu, ya, di dalam menyelenggarakan atau menerbitkan sebuah keputusan, ya, sesuai. Nah, bagi masyarakat, ya, ketika ada keputusan pejabat tata usaha negara atau pejabat administrasi negara yang tidak sesuai dengan harapan, ya dapat mengajukan yang namanya gugatan, ya. Sehingga nanti hakimlah yang akan memberikan penilaian, ya, apakah keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara atau pejabat tata usaha negara itu nanti bertentangan dengan kepentingan hukum, kepentingan publik, atau kepentingan undang-undang, ya. Artinya undang punya tujuan, ya, tujuan. Nah, pertanyaannya sekarang, lalu kapan perbuatan pemerintah itu dianggap sewenang-wenang? Kapan itu? Satu, pemerintah yang secara yuridis memiliki kewenangan berbuat tetapi tidak melaksanakan. Sewenang-wenang kan? Ketentuannya secara atributif, apakah delegasi, apakah melalui mandat, pejabat itu punya kewenangan, tetapi dia tidak melaksanakan apa-apa, tidak berbuat apa-apa. Itu namanya sewenang-wenang, ya, ilegal. Yang kedua, dalam membuat keputusan tidak
mempertimbangkan kepentingan umum, sama sewenang-wenang. Ya. Di tindakan dari pejabat administrasi negara itu di dalam membuat sebuah keputusan itu tidak mempertimbangkan kepentingan umum, tetapi hanya kepentingan sekelompok saja. Ini tidak boleh. Ya. Maka ketika ada pejabat yang tidak mengutamakan kepentingan umum, masuk kategori perbuatan yang sewenang-wenang. Ya, dapat diajukan gugatan nanti. Ya. Atau lagi misalnya, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian konkret bagi pihak tertentu. Sama, sewenang-wenang. Artinya keputusan yang dikeluarkan itu telah merugikan daripada kepentingan konkret nyata. Di kepentingan konkret itu ada kerugian yang ditimbulkan. Misalnya begini, ya, dikeluarkannya sebuah keputusan, katakanlah diberikannya izin, ya, katakanlah izin IMB, berikan bangunan atau apa, tetapi itu bertentangan membuat kerugian orang lain. Nah, sama, sewenang-wenang kan, mengizinkan IMB tapi tidak dalam zona hijau, zona merah misalnya, kan sewenang-wenang karena ada kepentingan yang lain. Nah, tidak boleh. Itu masuk kategori perbuatan yang sewenang-wenang. Ya, demikian asas-asas yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.